Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Zahra Irfani dari kelas D dengan NIM 220901503. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari aplikasi Gmail dan Proton Gmail. Pertama-tama kita harus ketahui apa sih itu Gmail dan Proton Gmail. Nah, untuk aplikasi Gmail, Gmail adalah layanan gratis yang dikembangkan oleh Google. Dengan Gmail, pengguna dapat mengirim dan menerima email, menyimpan pesan dalam jumlah besar, serta menikmati fitur seperti pencarian lebih cepat, filter spam, dan integrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive dan Google Meet, dan Google Foto juga. Nah, untuk Proton Email adalah layanan email yang dikembangkan oleh Proton AG. Nah, perusahaan yang berbasis di Swiss. Nah, Proton Mail dikenal karena enskripsi end-to-end, yang berarti hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca email mereka. Layanan ini lebih fokus pada privasi dan keamanan dibandingkan Gmail. Nah, untuk dari segi fitur, yang pertama saya ingin jelaskan yaitu aplikasi Gmail. Nah, yang pertama itu dari kotak masuk, di mana kotak masuknya itu terorganisir email secara otomatis dikomplekskan ke dalam tab utama sosial dan promosi. Yang kedua, label fitur bisa mengatur email dengan label dan membuat filter untuk otomatisasi. Selanjutnya, pencarian cepat dan canggih, bisa mencari email berdasarkan kata kunci, pengirim atau tanggal tertentu. Terus untuk aplikasi Gmail juga bisa dalam mode rahasia, bisa mengirim email dengan batas waktu, serta mencegah menerima, meneruskan, dan menyalin atau mengunduh email. Filter spam otomatis, di mana Gmail juga memiliki sistem yang kuat untuk menyaring email spam dan phishing. Selanjutnya, proteksi dan phishing malware, di mana Gmail memperingatkan pengguna jika ada email mencurigakan atau berisi tautan berbahaya. Nah, selanjutnya undo send, batalkan pengiriman, di mana kita bisa membatalkan pengiriman email dalam beberapa detik setelah yang dikirim. Selanjutnya, Google Meet dan Google Chat. Nah, kita bisa melakukan panggilan video atau mengobrol langsung dari Gmail. Nah, untuk Google Drive bisa mengirim lampiran berukuran yang lebih besar melalui Google Drive. Nah, untuk Google Calendar, di situ kita bisa menambahkan acara ke kalender dari Gmail. Selanjutnya, untuk penyimpanan, aplikasi Gmail sendiri itu sudah menyediakan sebesar 15 GB, di mana itu disediakan secara gratis. Nah, kalau kita ingin atau membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, kita bisa berlangganan paket premium, bisa sampai 100 GB, 200 GB, atau lebih. Nah, untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fitur dari Proton Email. Nah, yang pertama, untuk Proton Email sendiri itu enscript end-to-end. Semua email yang dikirim dan diterima transkrip sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa membacanya. Nah, yang kedua, zero access encryption. Proton tidak bisa membaca email pengguna karena mereka tidak memiliki akses ke kunci enskripsi. Nah, selanjutnya, proteksi kata sandi, bisa mengirim email transkripsi ke pengguna non-Proton Email dan menggunakan password. Dukungan PGP, Pretty Good Privacy, bisa digunakan untuk komunikasi aman dengan pengguna layanan email lain yang mendukung PGP. Nah, selanjutnya, self destruction email dapat diatur agar otomatis terhapus selama waktu tertentu. Nah, selanjutnya untuk proteksi anti tracking, di mana kita di sini di Proton Email ini bisa mencegah
pelacak yang bisa melacak aktivitas pengguna. Nah, selanjutnya filter dan folder bisa mengatur email masuk secara otomatis ke dalam folder tertentu. Selanjutnya kita bisa mengakses Proton Gmail ini secara offline maupun online. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan yang disediakan oleh Proton Gmail itu sebesar 500 MB. Jadi ketika kita butuh penyimpanan yang lebih besar, kita bisa menggunakan paket premium. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan di antara kedua aplikasi ini. Yang pertama saya ingin jelaskan dari Proton Gmail. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi Proton Gmail ini, yang pertama encrypt end-to-end, semua email yang dikirim dan diterima di-encrypt sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca. Nah, yang kedua zero access encryption, di mana Proton tidak bisa membaca email pengguna karena tidak memiliki akses ke kunci enkripsi. Nah, yang ketiga email yang hancur sendiri bisa mengatur agar email otomatis terhapus secara waktu tertentu. Jadi kita bisa setting nih apakah Gmail yang dikirimkan ini bisa, dimana kita bisa setting misalkan kita setting saya ingin email ini bisa terhapus dalam 1 minggu. Nah, untuk 1 minggu kemudian itu bakal terhapus otomatis. Nah, selanjutnya tidak ada iklan atau pelacakan data, berbeda dengan aplikasi Gmail yang bisa menggunakan data untuk iklan. Nah, untuk Proton Mail sendiri itu menjaga privasi pengguna. Selanjutnya, akses Tor bisa digunakan melalui jaringan Tor untuk anonimitas tambahan. Yang keenam, proteksi kata sandi, bisa mengirim email transkripsi ke pengguna Proton Mail dan password. Jadi kita bukan cuma pada mengirim Proton Gmail sesama Proton Gmail itu, bisa saja kita dari Proton Gmail mengirim ke aplikasi Gmail. Selanjutnya untuk Proton Gmail itu berbasis di Swiss, mengikuti undang-undang privasi yang lebih ketat dibandingkan layanan yang berbasis di US. Nah, selanjutnya kelebihan dari aplikasi Gmail. Yang pertama, mudah digunakan dan terintegrasi, terhubung dengan Google Drive, Google Calendar, Google Meet, dan Google layanan serta Google lainnya. Nah, yang kedua penyimpanan gratis, yang dimana penyimpanannya lumayan besar, sebesar 15 GB. Nah, selanjutnya ada filter spam yang kuat, secara otomatis menyaring email spam, phishing, dan malware. Nah, selanjutnya untuk fitur AI dan produktivitas, Smart Compose, Smart Reply, dan pencarian canggih untuk menghemat waktu. Selanjutnya bisa digunakan di banyak aplikasi email seperti IMAP dan POP3, sehingga bisa digunakan di aplikasi pihak ketiga. Nah, di aplikasi Gmail sendiri itu bisa ada mode rahasia nih, bisa mengirim email dengan batas waktu atau tanpa bisa diteruskan. Nah, yang terakhir gratis dan dapat ditingkatkan, bisa ditingkatkan ke Google One untuk mendapatkan lebih banyak penyimpanan dan fitur tambahan lainnya. Nah, untuk selanjutnya tadi kita kan sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Nah, yang terakhir saya ingin menjelaskan apa sih kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan kekurangan dari aplikasi Gmail. Yang pertama itu kurangnya privasi, di mana Google dapat memindah email untuk tujuan iklan dan analisis data pengguna. Yang kedua, iklan yang mengganggu, di mana ini terjadi pada versi gratis, menampilkan iklan berdasarkan data pengguna. Nah, yang ketiga, kurang fokus pada keamanan, tidak memiliki encrypt end-to-end secara default. Nah, yang keempat, ketergantungan pada Google, di mana akun Gmail sering dikaitkan dengan layanan Google lainnya yang bisa menjadi risiko yang
menjadi risiko jika akun kita diretas. Nah, yang kelima, batasan penyimpanan gratis yang hanya 15 GB yang dibagi dengan Google Drive dan Google Foto dan Google lainnya seperti Drive, Google Calendar itu sudah terbagi pada 15 GB tersebut. Nah, selanjutnya kekurangan pada Proton Email. Yang pertama, nah, untuk dari kesimpulan dari pemaparan materi dari saya, jadi menurut saya Gmail lebih cocok untuk pengguna umum, bisnis, dan integrasi dengan layanan Google. Sementara untuk ProtonMail lebih unggul dalam keamanan dan privasi dengan encrypt end-to-end. Pilihan tergantung pada kebutuhan. Dan Gmail untuk kemudahan dan fitur lengkap, sedangkan Proton Email untuk keamanan dan keamanan data maksimal. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi saya tentang aplikasi Gmail dan aplikasi Proton Email. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.